Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma waddaka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kalian dalam semangat sehat ya. Suara terdengar jelas ya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, sore hari ini kita dikumpulkan di ruang virtual yang semoga ini juga masih sebagai catatan amal soleh kita. Pastilah duduk di ruang virtual seperti ini melelahkan, membutuhkan kekuatan, jelas melawan rasa kantuk kita, rasa malas kita, dan juga menuntut kita untuk lebih konsentrasi lebih dari biasanya. Memang tema yang dibahas FOMO ya, tapi yang saya dapat indikasi dari panitia tentang selain FOMO gitu, tapi nggak apa-apa, insya Allah nyambung. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu semua terjadi dari awal yang disebut sebagai gejolak remaja ya. Gejolak yang pasti dirasakan oleh semua remaja dan remaji. Itu pasti. Semua orang yang melewati fase remaja pasti merasakan yang namanya gejolak. Ya. Spiritnya lebih, semangatnya lebih. Ya. Dulu saat seusia kalian pastilah gak cuma Gunung Selamat yang didaki ya, gunung-gunung yang lain pun ayo dijabani ya, bahkan luar pulau, luar negeri pun oke. Tapi sekarang diajak ke Batu Raden aja nantilah, karena berbeda spirit yang dimiliki anak muda, pemuda dengan yang sudah berusia, berumah tangga, dan otomatis bertambah usia, bertambah tanggung jawab. Baik, next slide berikutnya. Kalau kita berbicara remaja, seringkali remaja itu dikaitkan dengan situasi kondisi yang labil. Pertanyaannya, emang remaja harus labil ya? Emang remaja harus ngikutin tren ya? Kalau nggak ngikutin tren berarti apa? Kuno, apa jadul, tinggalan zaman, dan lain-lain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya nggak pas kalau kita bilang remaja itu harus labil, itu nggak pas. Tapi kalau kita bilang remaja rentan untuk labil, it's okay, kita terima. Tapi remaja itu harus labil atau pasti labil, itu perkataan yang ditolak oleh fakta sejarah.
semua masih ingat siapa yang memimpin peperangan melawan Nabi palsu saat itu di zaman Abu Bakar As-Siddiq? Usama bin Zaid. Usianya baru 20 tahun. Maaf, di bawah 20 tahun bahkan. Sekitar 19 atau 18 tahun. Kemudian kisahnya Konstantinopel ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Berapa usia beliau? 22 tahun. Mas Labib 22 tahun kira-kira skripsi udah selesai belum tuh? Udah ya. ...22 tahunnya mungkin sudah S1 lah ya. Kalau dia lancar udah S1 gitu. Bayangkan baru lulus S1, fresh graduate, dia sudah membebaskan sebuah kota besar, kota yang terkuat di zamannya. Kota yang nggak, hampir dikatakan, kalaupun nggak punya perlawanan tentara, sistem bentengnya itu sudah sangat kuat. Baik di laut maupun di darat. Jadi, kata siapa remaja itu harus labil? Remaja memang rentan labil, tapi nggak harus labil. Mungkin remaja yang labil karena melihat percontohan zaman sekarang ya seperti itu. Tapi kalau flashback ke sejarah pada zaman Islam berjaya, justru para pioner-pionernya, para mungkin bahasa sekarang para influencernya ya, influencernya tuh muda-mudi. Dan influencernya bukan hanya sekedar mempengaruhi gaya, model, tata cara bahasa, bukan, tapi menciptakan sebuah teknologi, menciptakan sebuah ide, mensukseskan sebuah proyek, bahkan mega proyek raksasa. Jadi sekali lagi, buang jauh-jauh kalau remaja itu harus labil. Remaja memang rentan labil. Nah, nanti kita kenali remaja yang bagaimana yang rentan labil. Kalau kita lihat dalam Al-Quran maupun hadis, kata remaja itu sering disebut sebagai al-fata atau asyabab. Dalam hadis kan, ya ma'asyara syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Itu seruan kepada para pemuda dari Rasulullah SAW, bagi yang sudah memiliki kemampuan fisik, mental, finansial untuk menikah, maka segera menikah. Kemudian fata ada dalam Al-Quran di surat Al-Kahfi, innahum fityatun. Fityah itu sekelompok anak muda, geng anak muda, ya. Memang masa-masa remaja adalah masa yang paling indah kata orang ya. Namun penuh dengan pergolakan dan problematika hidup. Ketika remaja tersebut tidak memiliki prinsip. Remaja juga dipandang sebagai salah satu masa proses pencarian identitas. Nah, di sini khususnya ketika mulai SMA, masuk kampus itu kan sudah mulai namanya mencari identitas diri. Dan disitulah kalian mulai merasakan adanya problematika hidup. Kalian merasakan yang namanya apa sih itu galau, gabut, apalagi bete, ya merasa mungkin kok aku di sini terus di titik ini nggak pernah maju-maju dan seterusnya. Itu semua terjadi di masa-masa remaja. Nah, kenapa itu semua terjadi? Ya, yang pastinya itu kembali kepada prinsip setiap orangnya yang nantinya kita akan bahas lebih detail lagi. Oke, next. Baik, jadi Islam sebagai sebuah agama yang sempurna dan menyempurnakan, universal, pastilah sudah menyediakan solusi-solusi praktis bagi remaja. Karena Islam itu menempatkan remaja di posisi yang istimewa, bukan posisi sampingan. Kalau zaman sekarang kan remaja dibikin apa sih? Suaranya buat sampingan lah ya, buat rame-rame ya. Nanti ada demo ikut rame, ada apa ikut-ikutan rame gitu. Tapi Islam justru menempatkan posisi remaja itu posisi di mana mereka menempati usia yang sangat krusial, sangat penting. Ya, sangat penting. Bisa kita bayangkan dari 4 pertanyaan yang akan Allah berikan kepada kita kelak di yaumul qiyamah. Yang pertama, an umrihi fima afna. Tentang usianya digunakan untuk apa? Wa an syababihi fima ablah. Wa an malihi fima min aina iktasabu wa fima anfaqah. Ya. Pertanyaan pertama tentang usianya. Pertanyaan kedua tentang masa remaja.
Padahal masa remaja sudah include di usia kan? Tapi kenapa ditanya lagi sama Allah? Karena itu masa yang krusial, masa yang sangat urgent, yang nggak bisa kita kesampingkan. Makanya Mbak, Mas, jangan sampai kita warnai masa remaja kita dengan maksiat. Kalaupun nggak bisa melakukan banyak karya, sumbangsi yang bermanfaat bagi masyarakat kita, bagi keluarga kita, kita mungkin belum bisa mengukur prestasi di kampus kita, ya. Minimal satu, jangan mencoreng atau mewarnai masa remaja kita dengan yang namanya dosa dan maksiat. Itu yang pertama, jangan pernah ya memperbanyak maksiat di masa remaja. Karena Fadil Iman, masa remaja ini masa yang penentu. Ketika di masa remaja seseorang merasa nyaman dengan maksiat, ini hijrahnya agak susah. Tapi di masa remaja itu punya kesadaran. Saya nggak katakan remaja itu harus suci ya, harus rajin ke masjid atau enggak. Remaja itu punya rasa kesadaran. Oh ini salah, oh ini dosa. Itu berbeda. Baik, ikhwatul iman a'azallahu wa yakum. Kita tahu bahwasannya masa remaja merupakan masa yang dimana akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala secara spesial dibanding masa usia yang lain. Kenapa? Karena itulah masa terkuat kita. Kalau tampangnya lagi cantik-cantiknya, lagi ganteng-gantengnya itu tampang remaja. Kalau bicara remaja, menurut kalian usia berapa tahun ya? Apakah remaja itu harus 17 sampai 20 tahun? Berarti dari 20 tahun udah bukan remaja ya. Om muda gitu ya. Banyak yang menafsirkan remaja usia dari 17 sampai 37, ada yang bahkan mengatakan sebelum 40 itu masih dikatakan pemuda ya atau remaja. Ya bisa jadi. Karena itu usia produktif ya. Boleh jadi karena pemuda dalam kamus bahasa Indonesia ataupun bahkan bahasa Arab pun tidak dibatasi dengan usia tertentu ya. Di mana seseorang masih produktif, masih semangat, maka bisa dikatakan remaja. Ya, selama belum lebih 40 lah ya, insya Allah masih bisa dikatakan pemuda. Nah, jadi kita tahu bahwasanya dalam pandangan syariat Islam, para remaja atau masa remaja ini menempati posisi penting, mendapat perhatian lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak bisa dikesampingkan. Maka dari itu kita nggak bisa mengesampingkan masa remaja kita. Mumpung kuliah, mumpung hidup di kos nyantai, kuliah kalau sudah dipanggil sama dosen baru kuliah. Tugas gampang lah, belum ditegur sama dosen. Ya. Bisa kapan-kapan. Ya. Terus apalagi gampang kan semuanya karena merasa lagi menjadi anak kos, lagi sehat-sehatnya, lagi asik-asiknya berkenalan dengan lawan jenis. Nah, ini perlu kita garis bawahi, justru anak muda harus aktif di hal-hal yang positif. Ya jelas ya, berprestasi di kampusnya, dia aktif di kegiatan sosial, dan nggak lupa kajiannya dong. Ya, contoh di Unsud ya, daerah Unsud itu ada Masjid Fatimah Zahra. Setiap hari ada kajian. Kalian pilih deh salah satunya. Datang nih. Kalian lebih suka ustadz mana? Kalian pilih. Dari hari Senin sampai Sabtu ada ustadznya. Mau pilih yang mana ada. Ya. Yang penting kita dalam seminggu menyempatkan aja berangkat ke masjid dengerin kajian. Itu akan berbeda dengan dengerin kajian lewat YouTube, lewat audio, lewat televisi. Bukannya itu nggak bermanfaat ya. Tetap lewat media modern, media IT, tetap kita mendapatkan banyak manfaat, lebih praktis, lebih nyaman mungkin duduk di rumah. Cuman ada satu hal yaitu keberkahan menuntut ilmu. Kamu jalan dari tempat kos ke Mafaza, dengerin pengajian, itu jauh lebih mendapatkan keberkahan, jauh lebih memberikan ilmu yang lebih kuat ke sanubari kamu ya. Jadi remaja itu harus punya aktivitas yang rutin yang jelas itu bermanfaat di kehidupan dunia kamu dan akhirat kamu ya. Kamu harus komitmen ke beberapa acara yang nggak boleh kamu tinggalkan ya.
seperti mungkin pengajian rutin. Ya, kalau datang ke kampus itu pasti lah ya. Atau mungkin mesti setiap bulannya punya acara tersendiri, dan lain-lainnya. Oke, next. Ketika kita di jalan raya, pastilah kita nggak bisa jalan seenaknya ya. Langsung tancap gas dari Unsud menuju terminal. Nggak mungkin. Pasti tertabrak bis, atau motor, atau ojek ya. Pastinya, semuanya harus ikut rambu-rambu lalu lintas. Biar kita selamat, orang lain juga selamat. Sama, kalau kita hidup di dunia ini, seenak hati kita, sesuka hati kita, ya pasti kita akan menabrak kebaikan diri kita, menghancurkan kebaikan diri kita, ya bisa juga merusak orang lain. Nggak mungkin. Dan rambu-rambu kehidupan kita ada di dalam Al-Quran, ada di dalam agama kita, ya. Jadi kita harus perhatikan itu semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika seorang remaja mengerti rambu-rambu itu, dia nggak akan mudah mengikuti tren masa kini. Trennya sekarang apa sih? Apa Mas Labib trennya? Ke Korea-Koreaan ya. Di tempat kampus kalian apa yang sekarang lagi ngetren? Apa? Korea. Terus mungkin main jailangkung ngetren nggak? Enggak ya? Biasa aja tuh. Oke. Ya macam-macam yang namanya ngetren ya. Kita kembali ke cara pandang ya Mbak, Mas. Tahu tren masa ini boleh, wajar lah. Ustadz juga ngajar anak-anak SMA. Kalau Ustadz nggak tahu istilah-istilah gaul, istilah-istilah modern, Ustadz ketinggalan. Ya, Ustadz juga susah masuk ke dunia mereka. Jadi Ustadz minimal ngerti lah trennya sekarang lagi apa. Cuman di situ kita harus memberikan framing kepada diri kita dan orang lain. Bahwasanya tren tersebut hati-hati, nggak boleh langsung diambil. Ya nggak? Dan ini kembali ke ilmu agama masing-masing orang. Kalau yang ilmu agamanya biasa-biasa saja, pastilah dengan mudah dia mengikut artis Korea. Contoh laki-laki jadi ke bencong-bencongan, misalnya pakai, kan kalau laki-laki di Korea itu ada salonnya ya, ada perawatan mukanya, ada sampai katanya ada lipstick khusus laki-laki ya, dan lain-lain. Kemudian nanti rambutnya kayak perempuan, dipanjang-panjang terus kasih warna. Kamu mau ngikuti tren Korea, belajar bahasa Korea, ya, kerja di kedutaan Indonesia di Korea tuh keren. Tapi kalau cuma nonton filmnya, buang waktu, rugi, yang untung mereka, yang rusak mentalmu. Ustadz pernah berbicara dengan ahli psikologi, ternyata perempuan yang rajin nonton drakor, itu psikologinya gampang guncang. Psikologinya rapuh sekali kayak peyek gitu. Atau bahasanya mungkin lebay level dewa gitu. Sangat-sangat lebay, gampang sekali lebay, gampang sekali mendramatisir kehidupan ini. Dia nggak tahan banting dengan situasi yang berubah-ubah. Itu efek dari kecanduan drakor bagi seorang wanita. Ya betul kata Syamil. Baperan tadi ya betul. Baperan itu. Dan seterusnya. Kalau cowok jadi ganjen ya. Beli pakaian bagus, modis boleh ya. Saat pun masa muda ya cari jaket yang keren, celana yang keren, is oke lah. Tapi kalau modisnya sampai melanggar syariat, contoh, laki-laki beli celana tapi sangat ketat. Maaf, dari ujung pantas sampai ujung bawah kaki kelihatan semuanya. Lekuk-lekuknya, ya otomatis ini nggak sesuai syariat. Perempuan sampai menanggalkan jilbabnya, auratnya, demi mengikuti tren, misalnya apa? Berbrand apa ya? Satunya boyband itu apa yang perempuan banyak nyanyi? Nah itulah intinya itu. Mengikuti kehidupan mereka. Ini kan parah. Ini kembali lagi ke ilmu agama yang dimiliki seseorang dan
Sebenarnya sih satu Mbak, Mas. Keluarga kita gimana dulu menanamkan. Kalau kita berasal dari keluarga yang kuat menanamkan norma-norma agama, norma-norma adab, akhlak, budi pekerti, gak gampang kita ngikutin budaya luar. Gak gampang kita ngikutin tren. Bahkan kita bukan termasuk orang-orang yang ya naudzubillah sampai sedih nggak bisa ngikutin tren. Sampai sedih nggak bisa ikut konser siapa? Konsernya artis ini, artis Korea, artis apa? Itu kembali ke keluarga kita masing-masing dulunya loh Mbak, Mas. Pasti cek saja anak-anak atau mahasiswa-mahasiswi yang punya demam FOMO atau yang dia punya rasa cemas kalau nggak bisa ngikutin tren masa kini, yang punya rasa sedih kalau nggak bisa gaul, itu biasanya kedekatan di keluarganya kurang, bahkan keluarganya juga sangat kurang menanamkan nilai-nilai agama dan norma-norma. Nah, kalian bisa cek, dan ini PR buat kalian. Otomatis kalian nggak jadi mahasiswa selamanya kan? Apa kalian jadi mahasiswa? Nggak mungkin kan, ujung-ujungnya insya Allah lulus, ya skripsi lulus, habis skripsi lulus ya nikah, ya dapat kerjaan, kemudian kalian membesarkan anak-anak kalian. Nah, ketika kalian membesarkan anak-anak kalian, itu sudah caranya harus lebih baik dari orang tua kalian. Gimana caranya? Aku harus lebih baik dari orang tua aku menanamkan nilai-nilai agama. Karena keluarga itu benteng utama seorang ketika keluar dari rumahnya, ketika berpetualang, berkelana di kehidupan nyata, itu bekal utamanya sebenarnya apa yang diberikan oleh keluarga, apa yang didapat dari keluarga. Coba bayangkan kalau keluarganya cuek, ya, yang nggak pernah ngasih perhatian, ya pastilah dia akan mencari perhatian dari orang lain, bahkan dari lawan jenis, bahkan merelakan dirinya dimakan oleh serigala demi mendapatkan perhatian, ya. Jadi sekali lagi remaja-remaja yang memiliki rasa cemas, ketakutan yang nggak jelas, itu pertama ilmu agamanya rendah, yang kedua adalah bekal dari keluarganya yang sangat minim. Nah, dari sekarang nih kalian cari calon yang sevisi sama kalian. Nah, kalau kepengen dapat yang soleh, kamu juga harus jadi solehah dong. Begitu juga yang laki, kalau kepengen dapat solehah, kamu dari sekarang harus jadi orang yang soleh. Mencari pasangan hidup sama saja itu langkah pertama kita, ya, menciptakan suasana keluarga kita. Gitu. Harus diawali dengan cara yang diperbolehkan syariat, bukan dengan cara-cara yang diharamkan syariat. Baik, next. Nah, cepat marah. Ya kalau orang psikolog ngomongnya ini panjang kali lebar nih. Cepat marah itu penyakit. Cepat marah itu ya biang segala kehancuran. Kalau peribahasanya itu tahu nggak kepiting? Kepiting laut itu pemarah loh. Dideketin dia langsung marah. Atau dia ngelihat apapun dia akan serang. Bahkan kalau ngelihat sesuatu mesin penghancur dia akan serang dan dia yang akan hancur. Nah, peribahasa mengatakan jangan seperti kepiting laut, maksudnya jangan mudah emosi karena emosi akan menghancurkan kita. Ya. Masih ingat pemuda yang datang ke Rasulullah minta nasihat, ya, kepengen masuk surga, makanya minta nasihat sama Nabi. Nasihatnya Nabi nggak panjang kali lebar, simple, 2 kata, la taghdab falakal jannah. Tanya lagi terus apa ya Rasulullah? La taghdab, jangan mudah emosi, jangan mudah marah, ya, nanti kamu mudah dapat surga. Diulangi 3 kali seperti itu sama Rasulullah SAW. Berarti kan mengendalikan emosi itu sebuah yang luar biasa, amazing. Kamu bisa mengendalikan emosi kamu, nafsu kamu itu amazing. Makanya Rasulullah mengatakan, laisa syadidu bisyara'ah, wa innamal syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang kuat itu bukan berarti orang yang kalau melawan orang lain selalu menang.
Tetapi orang kuat itu adalah orang yang bisa mengontrol emosinya ketika sedang marah, ketika sedang meluap-luap. Mas Labib dan kawan-kawan bisa membayangkan kalau misalnya kalian sedang jalan nih kampus, tiba-tiba ada orang, ya orang entah siapalah, kamu nggak kenal dia lah, mungkin dari mahasiswa luar kampus mungkin, atau bahkan entah siapalah, tiba-tiba memegang tangan kamu sambil tolong sinilah bagi jajannya, karena mungkin dia melihat kamu bawa banyak jajan, sikap kamu pasti akan marah, ya normalnya manusia kayak gitu. Tapi apa yang terjadi pada Rasulullah SAW ketika berjalan sama Anas, ya ini Anas langsung yang menceritakan, salah seorang sahabat beliau, ketika itu ada orang dari desa Badui datang menemui Nabi Muhammad SAW sampai megang jubah beliau sampai narik-narik, hei bagi-bagi sini hasil yang kamu dapat. Rasulullah apa marah? Orang di sebelahnya sudah mau emosi, sudah mau marah sama orang tadi, tapi sama Rasulullah disenyumin aja, diambil beberapa barang, ya kemudian dia hadiahkan ke orang desa Badui tadi. Luar biasa. Sikap yang seperti ini yang harus kita tiru, ya. Ya, berusaha dan berdoa. Gimana caranya jangan jadi orang pemarah. Kalau gampang marah, rusak semuanya. Ya. Ikhwatul iman, azallahu wa iyyakum, karena marah merupakan salah satu pintu setan menguasai manusia. Ya. Yang kedua, pintu yang gampang masuk adalah pintu nafsu. Nafsu syahwat. Ya. Itu bisa gampang menguasai manusia. Baik, next, selanjutnya. Oke. Kemudian, cemas dan gelisah merupakan keadaan mental yang dapat merugikan si penderita. Bahkan jika dua hal ini terus-menerus, pastilah menjadi perusak atau penghalang seseorang mendapatkan apa yang dia raih. Pasti ya Mbak, Mas, orang yang cemas, gelisah, itu kuliahnya pasti nggak lancar, apalagi tugasnya. Boro-boro karirnya mulus, ya. Keterima kerjaan baru sebulan udah keluar, kan kayak gitu. Ini mental yang lemah, mental yang bobrok. Ya. Islam menjadi agama yang luar biasa. Salah satunya dengan menegaskan bahwa realita itu keras, ya. Maka dari itu kita nggak boleh menyepelekan realita di sekitar kita, ya. Kita jangan cuma cari zona nyaman, kita harus berjuang, ya, harus berjuang melawan itu semuanya, harus berjuang melawan rasa cemas, harus berjuang melawan rasa gelisah. Itu karena orang yang kurang iman, ya. Oke, next. Nah, ini salah satu, sebenarnya banyak cara ya Mbak yang meminimalisir kita, kecemasan kita, rasa takut kita akan hal-hal, bahkan akan hal-hal yang sangat sepele. Intinya satu, ma'rifatullah, ya, atau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana kamu kenal Allah, sampai di situ kamu punya pendirian kuat, sampai di situ kamu punya prinsip kehidupan. Orang yang mengenal Allah gak bakal baperan, gak bakal cepat putus asa. Jatuh bangun, karena dia percaya dan yakin Allah dan nyiapkan yang terbaik buat dirinya. Yang wajib dia lakukan berikhtiar, berusaha dan berdoa. Ketika Allah takdirkan tidak sesuai harapannya, berarti Allah inginkan sesuatu yang lebih baik yang lain daripada itu. Tuh orang kalau ngerti takdir, ngerti bagaimana Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah mentakdirkan, bagaimana kasih sayang Allah kepada kita, nggak bakalan orang ribut sama tren masa kini, nggak bakalan orang ribut sama yang namanya sifat galau, gelisah dan lain-lain. Jadi mengenal
Allah Subhanahu wa taala itu penting, atau yang disebut dalam bahasa Islam ma'rifatullah, ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Contoh, salah satu cara mengenal Allah ini kalian memahami nama-nama dan sifat Allah. Kan ada 99 tuh kan Asmaul Husna. Pahami satu-satu. Satu minggu satu nama, misalnya Ar-Rahman yang Maha Penyayang. Dengan kasih sayangnya Allah berikan rezeki semua makhluk hidup di alam semesta. Nggak membeda-bedakan antara muslim dan kafir. Itulah Ar-Rahman, ya. Kemudian Ar-Rahman dengan kasih sayangnya pula Allah mentakdirkan dengan begitu indahnya takdir setiap insan manusia. Ya. Lihat Musa alaihissalam itu terlahir di zaman pemerintah mewajibkan tentara membunuh setiap bayi laki-laki. Dan Musa kan laki-laki. Dan keluar karena ibunya Musa beriman, yakin Allah akan menyelamatkan dan berdoa. Akhirnya Musa terselamatkan dan bahkan Musa dibesarkan di istananya Firaun sendiri. Nabi Yusuf alaihissalam ketika masa mudanya ditinggal dilempar sama saudaranya ke sumur. Ternyata diselamatkan sama rombongan dagang yang ujung-ujungnya kebawa ke Mesir sampai jadi menteri kepercayaan raja, perdana menteri kepercayaan raja di Mesir. Jadi luar biasa settingannya Allah, takdirnya Allah. Jangan kalian pernah berburuk sangka terhadap takdir Allah. Harusnya kita berbaik sangka. Ya. Jadi nggak ada rasa cemas. Aduh, aku habis lulus dari kampus ngapain ya? Kalau aku nggak gaul kayaknya ditolak setengah sini. Kalau aku nggak ikut tren masa kini aku bakal kesusahan. Dan lain-lain. Baik, ada lagi slide-nya, Mas? Baik, mungkin sampai di sini ya penjelasan dari Ustadz. Bisa kalian memberikan pertanyaan ataupun diskusi. Kayaknya lebih nyaman diskusi ya. Oke, silakan. Saya kembalikan ke MC. Ya, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Alhamdulillah terdengar, Mas. Cuman wajahnya nggak kelihatan. Ustaz, sebentar. Belum mandi ya, nggak apa-apa. Ya, nggak wajib kok. Ya, Ustaz Anus. Sehat, Mi? Alhamdulillah, sehat Ustaz Nasar. Gimana dunia kampus ya? Masya Allah banget ya. Ya Ustaz, ini berhubungan dengan dunia kampus Ustaz. Oke, silakan. Sebelumnya teman-teman yang udah diberikan dari teman-teman FOSEI, begini Ustaz, saya pernah menemukan hadis gitu di, kalau nggak salah tuh saya baca di Instagram waktu itu, intinya tentang apa ya, jadi asing di akhir zaman. Ya kan, Ustaz katakan banyak fenomena yang terjadi, misalnya apa ya K-pop lain, bahkan game atau mungkin apa ya tren ya nggak paham soalnya nggak punya TikTok. Jadi intinya mungkin tentang itu sih Tat, kayak misal game entah apa, soalnya beberapa hari lalu juga teman saya tuh sempat ngajak diskusi gitu. Intinya kalau misal di kampus teman-temanmu itu pada main game atau mungkin ngobrol suatu topik yang bukan apa nggak nyambung di kita gitu. Nah itu apakah kita harus apa terjun ke dunia mereka dalam artian ikut main game tapi tetap jalankan syarat syariat, yang penting nggak berlebihan, yang penting ini frekuensi gitu Ustaz. Soalnya kan tidak juga kehidupan kampus tuh perlu yang namanya ya namanya circle gitu Ustaz. Kayak kalau misal
di kelas tuh pasti ngumpulnya ya sama mereka gitu yang asik. Misal saya sama Hakim gitu kan, kalau dulu waktu SMA kan sering bareng gitu sama Hakam juga, terus sama teman-teman yang lain itu kan secara nggak langsung diperlukan lagi itu saat. Tapi kan semenjak kuliah pasti dunia lebih luas, ketemu lebih banyak orang, lebih banyak latar belakang kehidupan, nah itu pasti circle itu perlu. Tapi kadang circle yang menurut kita itu kurang sehat gitu San, sama kurang masuk di kita gitu. Misal ngobrolnya entah membahas apa gitu San. Ya mungkin teman-teman Oke, kita sudah menangkap ya, insya Allah. Baik. gitu San, buat Oke. kami masih bingung. Baik. Nasihat Ustadz buat kamu Helmi dan teman-teman semuanya, tetap mencari pergaulan yang sehat lah ya, yang kondusif, yang religius, tetap berusaha ya. Pasti, dan satu hal, kadang ada beberapa teman-teman kita yang kita anggap soleh, baik, selalu ngingetin sholat, ngaji dan lain-lain, tapi karakternya ngenekin gitu loh, nggak pas sama kita. Nah ini kita harus sabar. Allah udah ngingetin masalah ini di surat Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum. Allah bilang sabar, kamu bergaul sama orang-orang yang soleh, karena nggak semua mereka tuh enak diajak main, enak diajak nongkrong. Sebagian karakternya kita nggak sesuai, tapi bergaul dengan mereka, faedahnya yang kita dapat jauh lebih besar. Agama kita terjaga, ibadah kita terjaga, dan lain-lain. Kemudian Mas Helmi dan kawan-kawan, ya bolehlah sesekali masuk ke dunia mereka, ikut game bersama mereka, nggak masalah. Justru ini peran kalian sebagai anak-anak rohis atau anak-anak selesai, mengajak mereka ke arah yang lebih baik. Oh, gamenya udahan dulu yuk, ini mau azan, kita sholat aja dulu sampai isya, baru kita balik lagi kos-kosan. Jadi ketika kalian masuk ke dalam dunia mereka, berdoa dan berharap kepada Allah, kalian bisa sama-sama ngajak mereka kepada kebaikan. Jadi pahalanya double-double gitu loh. Kalau langsung menghindari semuanya, ya pilihan ya terserah. Cuman nanti malah Ustadz khawatirkan kitanya nggak kuat, jadi kita merasa terasingkan. Pasti kita butuh teman, butuh geng, butuh ini tuh pasti. Ustadz juga kuliah, ketika teman-teman Ustadz nggak masuk, ya Ustadz agak malas pasti. Ya kan tiap kuliah biasa berangkat kuliah berangkat bareng, ya bersama gengnya Ustadz. Ya wajar, itu sangat wajar lah, itu manusiawi. Orang kepengen bergaul sama teman ya. Tapi bukan berarti teman kita hanya yang di geng kita loh ya. Ini juga salah ya. Semua teman kita, cuman yang dekat itu yang di geng. Yang luar tetap teman. Begitu ya Mas Helmi, ini jawaban singkat dari Ustadz. Semoga sukses kuliahnya Mas. Iya Ustaz, terima kasih. Buat semuanya yang ada di sini, saya doakan kuliahnya lancar, IPK-nya semuanya di atas 3,5. Ustadz berharap malah ada yang 4 kok ya. Amin. Oke, ada yang angkat tangan lagi?